Selamat datang di SMK Negeri Sekar, sekolah menengah kejuruan satu-satunya yang berada di Kecamatan Sekar, wilayah paling selatan, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmatri Septiorini dari SMKN Sekar Bojonegoro siap mengikuti AEGIS dengan tema pemberdayaan siswa. Pada AEGIS 2025 ini, saya mengangkat tema yaitu pemberdayaan siswa dengan judul Pemberdayaan Siswa Melalui Pembelajaran Olahan Limbah Plastik dan Limbah Kayu untuk meningkatkan jiwa wirausahawan. Yang menjadi latar belakang inovasi saya adalah limbah plastik adalah jenis limbah yang perlu penanganan khusus dalam pemanfaatan dan pengolahannya hingga menjadi barang recycle yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peranan penting dalam penanaman kesadaran lingkungan sekaligus membentuk karakter dan keterampilan kewirausahaan siswa. Penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PBL melalui pengolahan limbah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendidik siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus membekali mereka dalam keterampilan praktis yang bernilai ekonomi. Tujuan dan manfaat dari inovasi saya adalah tujuannya, 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, memberdayakan siswa secara mandiri. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran secara kontekstual. Sedangkan manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan tangan dan pemahaman kewirausahaan. Yang kedua, memberikan motivasi untuk memulai usaha kecil berbasis limbah. Yang ketiga, menjadi langkah strategis dalam pendidikan karakter dan pendidikan kewirausahaan. Yang keempat, meningkatkan citra sekolah sebagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan dan pembentukan karakter mandiri siswa. Yang menjadi sasaran dalam inovasi saya yang pertama adalah siswa, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap isu lingkungan melalui pembelajaran berbasis pengolahan limbah. Yang kedua, manajemen sekolah, memberdayakan siswa melalui pembelajaran berbasis proyek atau PBL yang fokus pada pengolahan limbah plastik dan kayu menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomi. Sedangkan yang terakhir adalah masyarakat sekitar, memberikan contoh nyata tentang pemanfaatan limbah menjadi produk berguna dan bernilai ekonomi, sehingga dapat menumbuhkan wirausaha lokal. Mekanisme dalam inovasi saya yang pertama, identifikasi masalah dan potensi. Yang kedua, pemetaan potensi sumber daya. Yang ketiga, proses inovasi produk. Yang keempat, penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau yang dinamakan dengan PBL. Yang kelima, simulasi dan pelatihan kewirausahaan. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan produk. Yang keenam, publikasi dan dokumentasi. Aspek atau materi yang dikembangkan dalam inovasi yaitu yang pertama, aspek pendidikan lingkungan, yaitu mengenalkan siswa pada pentingnya pengelolaan limbah. Yang kedua, aspek kewirausahaan, yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pembelajaran berbasis produk. Yang ketiga, aspek pemberdayaan siswa, yaitu mendorong kemandirian dan kreativitas siswa. Dan yang keempat, aspek integratif kurikulum, mengintegrasikan pembelajaran dengan mata pembelajaran seperti prakarya, IPS, atau IPA, atau sekarang yang disebut dengan IPAS. Ketercapaian dan kendala dalam pelaksanaan inovasi serta alternatif solusinya adalah
ketercapaian dalam pelaksanaan inovasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan. Yang kedua, pengembangan kreativitas. Yang ketiga, penumbuhan jiwa kewirausahaan. Dan yang keempat, keterampilan praktis. Yang kelima, antusiasme peserta didik. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan inovasi adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Kedua, kurangnya pengetahuan awal. Ketiga, keterbatasan waktu. Yang keempat, minimnya dukungan eksternal. Sedangkan alternatif solusi yang pertama, kolaborasi dengan pihak eksternal. Yang kedua, penguatan kompetensi guru. Yang ketiga, optimalisasi jadwal fleksibel. Yang keempat, penyediaan fasilitas dasar. Yang kelima, penerapan model pembelajaran inovatif. Dampak atau hasil yang diharapkan dari inovasi dengan judul pemberdayaan siswa melalui pembelajaran olahan limbah plastik dan limbah kayu untuk meningkatkan jiwa wirausahawan adalah: yang pertama, peningkatan jiwa kewirausahaan siswa. Yang kedua, peningkatan keterampilan praktis. Yang ketiga, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Yang keempat, produk bernilai jual. Yang kelima, pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Sedangkan rencana implementasi dan berkelanjutan, yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelatihan dan pembelajaran. Yang ketiga, tahap produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir, tahap evaluasi dan refleksi. Untuk dokumentasi pada inovasi saya dengan judul pemberdayaan siswa melalui pembelajaran olahan limbah plastik dan limbah kayu untuk meningkatkan jiwa wirausahawan. Yang pertama itu adalah dokumentasi pada saat pengambilan limbah plastik dan kayu. Yang kedua itu adalah dokumentasi proses pelelehan dan pencetakan limbah plastik. Ada yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga adalah pengolahan limbah kayu untuk bingkai jamnya. Nah, yang terakhir itu adalah dokumentasi hasil dari pengolahan limbah plastik dan limbah kayu, yaitu hiasan jam dinding dengan bingkai kayu. Demikian presentasi dari saya tentang pemberdayaan siswa melalui pembelajaran olahan limbah plastik dan limbah kayu untuk meningkatkan jiwa wirausahawan dalam Aegis 2025. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.